Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah merangkul yang dikucilkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan di tengah penghakiman masyarakat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus masuk dan melintasi kota Yerikho. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 19, ayat 1 sampai ayat 7, mengisahkan perjumpaan Yesus dengan Zakheus, seorang pemungut cukai, di kota Yerikho. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, mendekati akhir pelayanannya di dunia. Yerikho adalah kota terkemuka di sepanjang rute dari Galilea ke Yerusalem, terkenal dengan vegetasinya yang subur, dan lokasinya yang strategis. Para pemungut pajak di era Yudea kuno, sering dianggap sebagai kolaborator dengan otoritas Romawi, dan dibenci oleh sesama orang Yahudi, karena dianggap melakukan pengkhianatan dan eksploitasi atas bangsanya sendiri. Zakheus, sebagai kepala pemungut pajak, adalah orang yang sangat kaya dan berpengaruh, namun juga dikucilkan secara sosial oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Dalam konteks ini, perjumpaan antara Yesus dan Zakheus sangatlah penting. Meskipun statusnya sebagai pemungut cukai yang dibenci masyarakat banyak, Zakheus sangat ingin melihat Yesus, dan memanjat pohon untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Yesus, yang menyadari ketulusan dan iman Zakheus, mengatakan akan menginap di rumah Zakheus, penyataan mana sangat mengejutkan orang banyak yang memandang rendah pemungut pajak. Pertemuan antara Tuhan dengan orang berdosa ini, menyoroti pelayanan Tuhan Yesus kepada mereka yang dianggap terbuang atau berdosa oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan kesediaan Tuhan untuk memberikan rahmat dan pengampunan kepada semua orang yang mencari Dia, tanpa memandang masa lalu atau status sosial mereka. Selain itu, hal ini menggarisbawahi kekuatan transformatif dari perjumpaan setiap orang yang mau bertobat dengan Tuhan Yesus, seiring dengan perubahan hidup mereka melalui perjumpaannya dengan Juru Selamat. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks masa kini, di mana penghakiman dan pengucilan sering terjadi dalam masyarakat kita, pesan Tuhan dari kisah pertemuannya dengan Zakheus justru semakin relevan. Tanggapan Tuhan Yesus terhadap Zakheus menunjukkan kasih dan penerimaan radikalnya terhadap mereka yang terpinggirkan atau dihinakan oleh masyarakat. Hal ini menantang kita untuk memeriksa sikap hati kita sendiri terhadap mereka yang dianggap terbuang atau berdosa, dan mendesak kita untuk meniru teladan welas asih dan kasih karunia Yesus. Terlebih lagi, kisah Zakheus mengingatkan kita bahwa Yesus bersedia menemui kita dimanapun kita berada, tanpa memandang masa lalu atau status sosial kita. Zakheus, meskipun seorang pemungut pajak cukai, disambut oleh Yesus, yang mengundang dirinya ke rumah Zakheus. Hal ini menunjukkan kerinduan Allah akan hubungan intim dengan kita masing-masing, tanpa memandang betapa kita dianggap tidak layak. Hal ini mengingatkan kita, bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan rahmat dan ampunan Tuhan.
Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan pesan kasih dan penerimaan Yesus bagi mereka yang dikucilkan atau dihakimi oleh masyarakat. Ini berarti kita harus menjangkau mereka yang terpinggirkan, memberikan rahmat kepada mereka yang terbuang, dan menyambut orang berdosa dengan tangan terbuka. Hal ini mengharuskan kita untuk mendobrak hambatan penilaian dan prasangka, dan melihat setiap orang melalui kacamata Yesus, yang mau melihat nilai dan martabat setiap individu, jauh di atas, dan melampaui cara masyarakat menilai seseorang. Lebih jauh lagi, kisah Zakheus menantang kita untuk memeriksa hati dan sikap kita sendiri, terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Apakah kita cepat menghakimi dan menyalahkan, ataukah kita bersedia memberikan kasih karunia dan pengampunan, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Marilah kita juga menjadi seperti Zakheus, yang menanggapi undangan Yesus dengan sukacita dan pertobatan, dengan penuh semangat menerima transformasi yang terjadi melalui perjumpaan dengan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan kasih-Mu kepada Zakheus. Beri kami kesempatan dan kemampuan untuk merangkul mereka yang terpinggirkan dan terkucilkan di tengah masyarakat, memperluas rahmat dan kasih sayang kepada sesiapa yang mencari-Mu. Semoga kami menjadi instrumen cinta kasih dan rekonsiliasi Tuhan di dunia yang ditandai dengan penghakiman dan pengucilan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.